Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur semua, belakangan ini saya membaca satu pertanyaan yang sangat menarik. Masihkah Pancasila relevan di mata generasi Z? Pertanyaan ini penting karena kita hidup di zaman yang berubah sangat cepat. Anak-anak kita tidak lagi hanya belajar dari orang tua dan guru-gurunya. Mereka juga belajar dari media sosial, algoritma, konten digital, influencer, bahkan kecerdasan buatan. Tapi menariknya, banyak survei justru menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia itu masih mengenal dan menghargai Pancasila. Mereka hafal sila-silanya. Mereka bahkan menganggap Pancasila masih penting. Tentu kita senang ya. Namun ada kegelisahan yang harus kita dengarkan bersama. Apa itu? Saat ini anak-anak muda sudah mulai melihat ada jarak antara nilai yang diajarkan di sekolah dengan kenyataan sehari-hari. Mereka diajari tentang keadilan, tapi melihat ketimpangan. Mereka diajari musyawarah, tetapi menyaksikan saling serang. Mereka diajari persatuan, tapi melihat polarisasi. Mereka juga diajari kejujuran, tapi menyaksikan praktik yang tidak selalu memberi teladan. Disinilah saya kira kita perlu kembali kepada gagasan besar Tri Pusat Pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pancasila tidak cukup diajarkan, tapi Pancasila harus dialami. Lalu bagaimana seharusnya anak belajar dan mengimplementasikan Pancasila? Saya ingin menawarkan beberapa pandangan. Pertama, anak harus belajar Pancasila melalui keteladanan, bukan sekedar hafalan. Jangan terlalu cepat meminta anak menghafal 5 sila kalau kita belum menunjukkan prakteknya. Di rumah, anak belajar Pancasila ketika melihat ayah dan ibunya saling menghormati. Di sekolah, anak belajar Pancasila ketika gurunya bersikap adil. Dan di masyarakat, anak belajar Pancasila ketika melihat aturan ditegakkan tanpa pilih kasih. Perlu contoh di situ. Kedua, anak harus belajar Pancasila melalui pengalaman nyata. Pendidikan karakter tidak lahir dari ceramah satu arah. Anak perlu mengalami. Belajar musyawarah melalui diskusi. Belajar kemanusiaan melalui kegiatan sosial. Belajar keadilan melalui dibagi tugas yang setara. Dan belajar gotong royong melalui kerja bersama. Karena karakter dibentuk oleh latihan, bukan oleh slogan. Ketiga, keluarga harus menjadi ruang pertama pendidikan Pancasila. Hari ini sering terjadi semua tanggung jawab pendidikan diserahkan kepada sekolah. Padahal keluarga adalah fondasinya. Kalau di rumah, anak terbiasa didengar pendapatnya, belajar meminta maaf satu dengan yang lain, belajar antri, belajar menghargai perbedaan, maka sebenarnya ia sedang belajar sila demi sila. Yang keempat, sekolah harus berani mengubah indikator keberhasilan mata pelajaran Pancasila. Jangan hanya mengejar nilai rapor. Sekolah perlu memberi penghargaan kepada kejujuran, kepedulian, kemampuan bekerja sama, integritas, kepemimpinan sosial, menjaga etika digital, dan juga dapat dipercaya. Yang kelima, masyarakat dan ruang digital harus menjadi ruang pembelajaran, bukan ruang pembusukan karakter. Hari ini satu unggahan bisa lebih berpengaruh daripada 10 jam pelajaran loh. Karena itu ilustrasi digital juga menjadi bagian dari pendidikan Pancasila. Anak harus belajar bahwa kebebasan berbicara tidak sama dengan bebas menghina. Beda pendapat bukan berarti memutus persaudaraan. Kritis tidak sama dengan kasar. Sedulur semua, lalu muncul pertanyaan penting.
Jika nilai Pancasila dilanggar, apa harus ada sanksi? Menurut saya iya. Tetapi sanksi dalam pendidikan harus bersifat mendidik, bertahap, dan memulihkan. Saya menawarkan 3 prinsip. 1. Pelanggaran ringan diberi konsekuensi edukatif. Misalnya pelanggaran disiplin, ujaran yang tidak sopan, perilaku yang tidak menghargai teman, sanksinya bukan mempermalukan, tapi diajak dialog, kasih tugas sosial, dan perbaiki perilakunya agar sadar. 2. Pelanggaran yang merugikan orang lain harus disertai tanggung jawab sosial. Kalau ada perundungan, diskriminasi, penyebaran hoax, maka harus ada pemulihan pada korban, lakukan pendampingan dan pembelajaran etika, bukan sekedar hukuman administratif. 3. Pelanggaran hukum tetap harus diproses menurut aturan negara. Pancasila bukan alasan untuk membiarkan pelanggaran. Harus ditegakkan hukum secara adil, manusiawi, dan tanpa diskriminasi. Karena pendidikan karakter tanpa konsekuensi akan menjadi nasihat kosong. Sedulur semua, sebenarnya Pancasila tidak sedang kehilangan relevansi. Yang sering hilang adalah keteladanan kita. Kalau keluarga menghidupkan nilai, sekolah membentuk kebiasaan, dan masyarakat menjaga ekosistemnya, maka anak-anak tidak perlu dipaksa mencintai Pancasila. Mereka akan melihat sendiri bahwa Pancasila berguna untuk kehidupannya. Mari kita ubah orientasi pendidikan kita agar anak bisa hidup dengan Pancasila. Tidak hanya hafal saja. Tetap semangat, bermartabat, dan terus bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.